Ayo, sudah selesai baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan matur suwun. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Oke, yang pertama saya ingin menampilkan satu video. Ini rekan JBP saya dari daerah lain. Ini ketika diseminasi ya di sekolahnya itu dia tidak ada yang hadir, sama sekali tidak ada support baik dari kepala sekolah ataupun rekan kerja. Dan ini banyak bebannya. CPG itu bukan penugasan. Kalau PPG itu kan benar-benar tugasnya luar biasa. Pada dan seperti itu mentalnya diuji seperti ini. Makanya teman-teman yang IC itu kan tahun ini banyak ikut. Saya bilang jangan sendiri, jangan sampai sendiri, nanti bebannya itu ditanggung sendiri. Maksudnya Pak, jadinya jangan ikut sendiri kayak Pak Diri dan sekolah hanya bagi seorang. Iya. Nanti saya bantu. Ya, mereka berdua atau kelas. Iya. Bareng-bareng ini sampai nangis ada yang datang. Ya Allah, kasihan. Ya, teman saya yang di Jambi Sari yang tahun ini Jambi Sari itu yang datang siapa? Murid-muridnya, orang-orang desa, dibuat anaknya datang pun tapi masuk itu. Bahkan selevel SMK 1 ada teman saya itu Buniti, karena SMA ya, yang datang itu murid. Disuruh ganti baju, lalu muridnya ya hadir. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ibu-ibu di sini masih memiliki empati. Sekolahnya di Solo kaum kaki. Untuk sendiri karena sudah mampu menggerakkan ya. Insya Allah Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan ini mungkin tidak 100% apa yang diharapkan oleh membuat materi, tapi insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi sekolah kita, terutama yang kita bahas tadi terkait anak-anak dan lain sebagainya. Intinya banyak tadi kalau cari CGP menangis gitu banyak. Bu, jangan-jangan Pak Diri di rumah Sudah berat, ya gitu lebih berat. Kalau tugasnya jauh lebih susah buat saat ini. Cuman ini mentalnya. di sininya yang ketika ada guru itu kan susah. Ya, itu kan mungkin banyak pekerjaan juga, ada tanggung jawab di sekolah dan lain sebagainya. Baik sahabat, hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu banyak macam-macamnya. Nanti kita bedah satu persatu sesuai pemahaman saya yang saya dapat dari ini modul 4. CGP itu ada 10 modul, ini modul 4. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan gift box. Saya minta buratnya. Ini saya kasihkan buratnya. Ini saya kasihkan buratnya ya. Ini 100% penuh haknya buratnya. Monggo buratnya. Ya enggak, tergantung bu anak gimana cara merayunya biar bisa dapat. Tapi enggak harus dapat. Saya juga latihan suami di rumah. Suami orang. Suami halu, guys. Saya di sini. Oke, baik. Berarti kotaknya itu masih milik buratnya. Jadi bu anak tidak berhasil ya, merayu, membujuk dan lain sebagainya ya. Tapi tadi bu anak pakai rayuan-rayuan yang sifatnya masih positif. Tidak memakai kata-kata yang ya, tidak memakai kata-kata yang
Ada gitu yang paling semangat tadi. Jadi dikasihkan saya. Adia Bu Irun, silakan Bu Yesi. Bisa ya? Tidak bisa apa ini. Bu Yesi, instruksinya masih sama, silakan. Bagaimana caranya Bu Yesi mendapatkan apa itu? Tidak usah diraih. Model lainnya, model lainnya. Model lainnya. Model bidadari. Model malaikat juga. Mungkin Model Bu bidadari. Yesi mungkin dirayu pakai hadis-hadis atau ayat. Silakan. Berul, tadi kan di kantor Berul lagi bercanda sesuatu. Ternyata ada sebuah objek yang di situ sangat memotivasi Bu Irul, yaitu jodoh. Nah, hari ini kan hari Jumat Bu Irul. Nah, kalau itu buat saya nanti saya doakan semoga Bu Irul segera mendapatkan jodoh. Oh gitu ya. Apalagi lama-lama kan hujan Bu Irul tak lagi kan. Nah, Jauh hujan saya 37 derajat, jangan 30 derajat harus turun 12 derajat. Berarti selama ini ya Bu Yesi tidak menghargai aku. Bu Irul saya diam-diam mendoakan Bu Irul dalam bulannya malam Bu Irul. Jadi sepuluh, 1, 2, Baru lebih berharga seorang calon suami atau 7. sama-sama berharga. Oke, kira-kira apa yang belok kayaknya nih. peristiwa barusan? Yang satu mempertahankan pendidikannya Pak ya. Yang satu dengan cara apapun ketika dua orang ini tidak sama-sama ingin maksudnya sama-sama mempertahankan keinginannya. Satu mempertahankan kadernya, yang satu mempertahankan gimana caranya kader itu bisa mendapatkan dengan cara apapun kan ya. Tapi selama ini kan yang dipraktekkan adalah dengan cara-cara yang positif. Dengan cara-cara positif aja belum tentu orang lain itu mau ngasih gitu. Iya. Coba saya merayu. Coba saya merayu dulu, ayo. Sudah punya kado. Biar apa? Oke. Baik, luar biasa tadi ya dari Bero tadi penjelasannya dengan cara positif aja belum tentu orang itu mau menuruti kemauan kita, apalagi dengan cara yang negatif. Nah sekarang kenapa Bu Ratna tidak mau memberikan kado itu kepada orang? Pada Bu Ratna caranya sudah positif. Karena saya sudah merasa barang ini milik saya, jadi ini tidak saya mau kasihkan, saya mempertahankan kan terserah saya. Sudah. Itu Kalau Bu itu kenapa? Karena tidak ada yang pas untuk ngasih kado ini Bu Yesi. Misal Bu Yesi ulang tahun hari ini saya kasih. Oke, baik, luar biasa. Berarti dia tidak ketipu momentum. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah yang disebut oleh teori kontrol. Menurut Dr. William Glaser, saya tidak tahu juga siapa namanya. Nah, kita itu nggak bisa kontrol orang lain. Bagaimana caranya? Kalau kita kaitkan ke siswa, kita tuh nggak bisa mengontrol siswa kita. Yang bisa kita berikan ya sama kayak tadi motivasi dan lain sebagainya. Nah, keputusan tetap berada di tangan siswa itu. Kalau kita kaitkan dengan agama mungkin ya, itu hidayah tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana paman Rasulullah SAW itu kan tetap tidak bisa, tidak mau masuk Islam meskipun hatinya itu membenarkan Islam, tapi lisannya tidak mau beriman. Nah, karena apa? Misalnya ya, karena anak itu melakukan
sebuah kesalahan. Nah, belum tentu anak-anak itu menganggap kesalahan itu salah. Misalnya anak-anak tadi saya kasusnya Iqbal misalnya. Ketika dia merokok, saya tanya, Iqbal, keyakinan tentang rokok itu apa? Rokok itu biasa, Pak. Dia benar jawab, rokok itu biasa. Ustaz rokok, kiai merokok, apa salahnya dengan rokok? Berarti ya, keyakinan dia itu sudah menganggap bahwa rokok itu benar. Sebenarnya keyakinan kita, rokok itu adalah sesuatu yang tabu, yang salah. Nah itu kan perspektifnya sudah berbeda. Dan dalam teori kontrol, sudah keyakinan kita itu berbeda, itu lebih susah lagi untuk menasihati orang itu. Tapi nanti kalau keyakinannya itu kita buat sama di awal, keyakinan yang kita buat sama, insya Allah kita lebih bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Ini banyak sekali, cuma nggak akan saya sebutkan karena saya juga nggak perlu paham. Gini ya. Jadi ini juga ada guru itu nggak bisa memberi Ilustrasi lah. ilusi bahwa orang dewasa, gitu ya, orang dewasa bisa memaksa anak, itu hanya ilusi, sebenarnya nggak bisa. Ya. Seolah-olah membuat orang merasa bersalah, padahal sebenarnya tidak bisa karena Bukan, orang itu ketika kita membuat anak itu merasa bersalah, misalnya dia bersalah nih, tapi kita membuat anak itu merasa bersalah, mas kamu kok gitu terus mas, kamu tuh emangnya nggak mikir apa kasihan gitu, itu kan dia merasa bersalah. Kita ilusi kita dengan membuat seperti itu, anak-anak itu akan merasa akan berubah, ternyata tidak, itu hanya ilusi. Di pikiran bawah sadar mereka itu tetap bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang benar menurut mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ada 3 hal. Sebagai pendidik, Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin diikuti oleh panitia atau kepala sekolah? Atau yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji lingkungan Anda agar mendapat penghargaan dari kepala sekolah? Atau motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat dan seterusnya? Nah, kira-kira motivasi Bu Miki datang ke acara saya itu cenderung yang mana? Yang satu, kedua, atau Ketiga. yang ketiga, coba alhamdulillah. Nah, berarti menurut Bu Miki motivasi yang terbaik itu yang mana? Saya sih yang ketiga. Yang ketiga. Nah, dari ketiga motivasi ini perbedaannya apa? Niat. Ya, motivasi ke satu kedua tuh sama, yang ketiga itu beda sendiri. Bedanya apa? kalau yang pertama dan kedua itu karena faktor eksternal, kalau yang ketiga dari internal, dari diri sendiri. Ibaratnya yang satu dan kedua itu masih muda, jadi maksudnya ingin dipuji orang lain seperti itu, bukan dari diri sendiri. Oke. Nah, kira-kira ketika kita sudah memiliki motivasi internal itu, saya mengambil contoh banyak dari Pak Ika dan dari Pak. Ketika bekerja untuk JCT, enggak itu luar biasa ya. Ketika bekerja untuk JCT, saya yakin itu tidak akan ada ibadahnya secara materi. Kalau ada pun sedikit. Kalau ada pun sedikit. Kalau pun banyak, ini untuk tahun depan di Raja Air dan sebagainya. Iya beda. Nah, saya yakin bahwa motivasi yang ada dalam diri Lunella itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah itu ya. Nah, jadi motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Nah, nanti harapannya kita setiap kebaikan yang anak-anak lakukan itu muncul dari internal. Contoh, anak-anak kita itu kapan hari ada yang menemukan uang. Nah, menemukan uang, lalu dia memberikan kepada saya. Nah, kira-kira anak itu memberikan uang itu karena motivasi eksternal atau internal? Padahal dia nggak bilang-bilang nggak ada yang mau. Masukkan kamu, nggak ada yang mau. Ya, nah berarti motivasi internalnya itu sudah tertancap dalam konteks
yang uang itu kejujuran dan lain sebagainya. Baik. Nah ini lagi menurut siapa lagi atau Al-Fikun ini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau berperilaku bertanggung jawab, justru kita yang sedang mengajarkan anak atau karyawan atau pekerja itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita kasih hadiah, kita beranggapan bahwa misalnya bulan A itu nggak bisa melakukan pekerjaan itu, kecuali dikasih hadiah. Baik nggak bisanya secara motivasi, semangat, atau memang nggak bisa secara materi, secara tugas kemampuannya seperti itu. Jadi pemberian reward itu juga perlu diperhatikan, ada langkah-langkahnya. Nah ini adalah kekurangan dari penghargaan. Misalnya penghargaan itu mendukung. Apa maksudnya? Nah, ketika misalnya anak-anak itu sudah sama kerja keras, ikut lomba A, sama, main bola dan sebagainya sama, capeknya sama, lelahnya sama, prosesnya sama, tapi yang didapat dia hanya juara satu. Secara tidak langsung yang nggak dapat hadiah itu pasti ada perasaan, pasti ada perasaan dia itu sakit hati, bukan sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Jadi penghargaan itu secara tidak langsung bisa menghukum anak yang tidak mendapatkan hadiah. Ini teori dari orang-orang luar negeri. Tapi kalau kita insya Allah mengajarkan anak kita untuk bisa ikhlas menerima kenyataan itu. Tapi secara langsung itu tetap akan timbul di hatinya anak. Terus ini nanti bisa dibaca sebetulnya. Ini ada IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi tiba-tiba menjadi jangkar. Pada saat upaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. Dan IPA itu menjadi merasa malu. Tidak cukup di situ, Pak Seno lalu menunjuk IPA untuk maju ke depan, berdiri sambil menunjuk ibunya. Kelas pun semakin gaduh dan IPA pun semakin ditertawakan oleh teman-temannya. Demikian optimis dengan tindakan Pak Seno. Oke, menurut Bu Niki, tindakannya Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Apa ketika membuat suatu kesalahan. Kalau konsekuensi dibuat kesepakatan bersama dia betul. Ya, kalau hukuman keputusan satu pihak. Misalnya kalau konten kita dari guru saja, tapi anak-anak tidak pernah tahu bahwa tata tertib itu pernah dibuat dan lain sebagainya. Ataupun kalau anak-anak sudah tahu tata tertib itu, tapi hukumannya benar-benar disampaikan kepada anak, bukan hukuman. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi sama institusi. Ada institusi di pembahasan yang terakhir. Nah, iya. Kalau konsekuensi itu biasanya sesuai dengan tindakannya, masih beriringan dengan tindakannya. Misalnya ya, anak-anak itu membuang sampah sembarangan. Lalu dengan kita disuruh berdiri. Ayo berdiri kamu 15 menit. Pertama, ada kasus kedua lagi. Anak ini buang sampah sembarangan. Lalu dengan kita pas buang sampah sembarangan, silakan ambil 5 sampah yang ada di sekolah. Lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua itu adalah concern dan sebagainya. Karena kalau masing-masing masih ada kaitannya dengan pelanggaran yang dia buat.
tertentu. Ini ya hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau nanti dijawab. Dari mengerimnya akomodasi 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bagus. Mengumpul sampah yang bersyaratkan karena membuat seperti ini sudah tadi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dari memiliki akomodasi 10 kali karena terlambat hadir jam makan. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Kan masih berhubungan dengan jam olahraga. Berkaitan dengan pembelajaran Olahraga. Mencatat sekali dalam buku kan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Nah, jadi sudah mulai paham ya kita terkait perbedaan hukuman atau konsekuensi. Kalau yang mulai lapangan basket Kenapa? kan dia lagi Pak akhirnya, bukan untuk memperbaiki keterlambatan, kan hukuman. Kan masih berhubungan dengan Karena olahraga. dengan pelajaran Olahraga. dengan belajar olahraga. Tentunya semua ini sudah konsekuensikan kayak Bu Yesi tadi sudah ada kesepakatan di awal. Baru kalau melanggar konsekuensinya apa? Seperti itu. Harus ada kesepakatan. Nah ini peraturan dan keyakinan ini yang penting. Nah, ketika kita membuat peraturan, anak-anak itu harus dipahamkan keyakinan di balik peraturan itu. Misalnya contohnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, tapi anak-anak tidak paham apa sih maksudnya ini. Nah, keyakinannya itu apa? Menepati waktu atau disiplin. Itu keyakinan yang menanamkan. Jadi anak-anak, ketika kalian di sekolah ini, ketika kalian sudah masuk anak yang disiplin dan menepati waktu. Misalnya menggunakan dalam saat bertindak. Keyakinannya apa? Untuk keselamatan kalian. Lalu dilarang merokok misalnya untuk kesehatan kalian. Jadi itu keyakinan yang harus ditanamkan kepada anak-anak ketika kita membuat peraturan. Nah, ini loh prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, kita harus melibatkan siswa. Tadi kita dibahas sama Bu Badra dan teman-teman sama tadi kita sudah punya tata tertib secara umum. Nah, lalu tata tertib secara khususnya kan belum ada. Ada baiknya ketika kita nanti membuat tata tertib yang sifatnya khusus itu melibatkan anak-anak. Yang pertama, misalnya minta siswa untuk menulis itu bapaknya tulis sesuatu kira-kira dalam konteksnya berpakaian apa yang peraturan apa yang kita buat tidak boleh pakai kaos kaki yang pendek misalnya yang laki-laki baju tidak boleh dikeluarkan. Perhatikan kata saya tadi pakai kata-kata negatif itu biarkan dulu. Kata-kata negatif ketika anak tulis tidak boleh terlambat dan sebagainya boleh. Nah nanti peraturan-peraturan itu yang kata-kata negatif itu kita ubah ke bentuk positif, bentuk positifnya. Contohnya itu jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti berjalanlah di kelas atau koridor atau berjalan nanti dan lain sebagainya. Nah ini masih peraturan ya, belum ke keyakinan. Oke. Nah setelah peraturan yang kita buat bentuknya positif semua sudah. Positif semua peraturannya, lalu kita ajak anak-anak untuk memahami nilai kebajikannya atau keyakinannya. Misalnya itu peraturannya berjalan di kelas, mendengarkan guru, mendengarkan teman yang berbicara. Itu kan konteksnya sama, yaitu untuk saling keyakinannya apa yang kita tanamkan, saling menghormati. Nah itu nggak cukup kalau guru di situ. Nah setelah kita tahu bahwa keyakinannya itu adalah saling menghormati, kita buat pernyataan lagi agar lebih mendalam. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai dan menghormati orang lain. Nah ini nanti yang dinamakan kelas. Jadi pernyataan dari keyakinan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai dan menghormati orang lain di kelas.
Ini keyakinan. Apa kaitannya? Nanti ada di sini restitusi. Apa kaitannya keyakinan? Maksudnya kenapa ada peraturan aja? Karena kalau maksudnya keyakinan, karena nanti ada kaitannya dengan sisi restitusi lagi. Saya benar-benar ingat ini pernah disampaikan oleh Sokobi waktu SPT itu tentang sisi restitusi. Nah, ini nanti yang menyampaikan ini tidak ada jelas keyakinan kelasnya. Keimanannya lah, kayak kalau di konteks agama. 34 menit. Semua dapat. 34 menit. Nanti kalau sudah 1 jam kita percepat. Oke, ini karena masih 30 menit agak dilambatkan dikit. Jadi saya kasih tugas. Tugasnya ini, Harus 1 jam. kurang 30 menit berarti. Tugasnya buat peraturan. Peraturannya 2 ya. Peraturannya 2 bentuk. Yang satu bentuk negatifnya, diubah ke positifnya, lalu buat keyakinannya. Lalu buat pernyataan keyakinan. Jadi 4. Berdua-dua ada apa kan? Berdua-dua biar bisa diskusi. Biar enak. Biru bertiga nggak apa-apa. Jadi 4. Dibagi 4 enak atasnya. Peraturan untuk negatif, peraturan untuk positif, keyakinan, lalu pernyataan keyakinan. Dua. Jadi ada 4 ya, peraturan untuk negatif, lalu diganti ke positifnya, lalu buat keyakinannya, lalu pernyataan keyakinan. Pernyataan keyakinan kayak gini, kami meyakini, ada kaminya, kami meyakini. Jadi itu. Misalnya tidak boleh merokok, diganti positifnya apa? Terus keyakinannya apa? Maksudnya kesehatan. Terus pernyataannya apa? Kenapa? Nggak apa-apa, untuk kelas nggak apa-apa, untuk keselamatan syaratnya nggak apa-apa. Mungkin sebagai wali kelas, Buana punya peraturan khusus di kelasnya untuk bisa frase, bisa kata. Bisa menghormati, bisa menghargai, bisa kesehatan, bisa keselamatan, bisa apa lagi? Bisa kemandirian, kayak gitu juga. Bukan nilai-nilai kebaikan, kemandirian, jujur, itu keyakinan namanya. Amanah itu keyakinan. Percaya diri itu keyakinan. Itu keyakinan. Iya. Jangan rame. Iya. Tidak tidur di jam pelajaran. Banyak. Di rumah semua nih. Apa ada juga?
Kumpulkan tugas ya, tugas tepat waktu. Jangan terlambat mengumpulkan tugas. Dan keyakinan tuh boleh lebih dari satu. Kayak itu kan menghormati, menghargai itu kan sama. Ini Contohnya satu aja. satu. Selamat malam keamanan. Kemudian itu satu aja. Iya, tidak ya. Kalau ada keyakinan, ada pernyataan keyakinan. Kalau keyakinan itu yang pendek, misalnya menghormati kehidupan, keselamatan, Tuhan, kedisiplinan, keamanan, kasih sayang, itu keyakinan. Kesehatan, kepedulian, itu keyakinan. Kami meyakini bahwa Nah ini ketika membuat keyakinan jelas itu harus disepakati dengan anak-anak terlibat dan anak-anak sepakat, baru nanti dikerjakan. Jadi enak nanti kita ketika mengimplementasikan segitiga ya. online ya. Intinya disiplin gitu keyakinannya. Keyakinan boleh berbeda. Kalau saya terkaitkan boleh kayak disiplin, patuh dan sebagainya. Oke, sudah yang kita coba berenang, silakan berenang. Satu aja. Negatifnya apa? Negatifnya tidak boleh berlarian di koridor. Tidak boleh berada di koridor, terus Positifnya berjalan tertib. berjalan berdiri, terus Keyakinannya yang ketiga membuat kondisi aman dan nyaman. itu berarti pernyataan keyakinan. Pernyataan keyakinannya kami meyakini bahwa dengan penertiban suasana akan menjadi aman dan Oh, nyaman. sudah bagus, sudah benar, sudah bisa mempraktekkan dikenakan Allah. Selanjutnya yang Bu Ella sama Negatifnya jangan makan dan minum ketika pembelajaran. jangan makan ya, terus Positifnya makan dan minumlah jam istirahat. ya terus Keyakinannya kami meyakini bahwa manajemen waktu sangat kamu meyakini bahwa manajemen waktu sangat penting. Jadi keyakinannya itu adalah manajemen waktu. Oke, pernyataan keyakinannya yang panjang itu tadi. Ya, manajemen waktu. Bisa disiplin, manajemen waktu, kepatuhan dan lain sebagainya. Kelompok WC terakhir silakan. Jangan terlambat masuk kelas. Jangan terlalu masuk kelas. Masuk kelaslah tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Keyakinannya kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya. Kalimat keyakinannya kami meyakini dengan tepat waktu kita bisa menerapkan kedisiplinan baik di sekolah maupun di hal-hal lainnya. Oke,
Oke, baik. Oke, yang terakhir ketika sudah keyakinan-keyakinan terkumpul, Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Misalnya paling tidak 5 sampai 7 lah, itu sudah banyak. Karena apa? Satu kalimat keyakinan itu mewakili beberapa peraturan. Satu kalimat keyakinan mewakili beberapa peraturan. Kalau memang anak-anak berlupakan peraturannya nggak apa-apa. Di sebelahnya peraturan, sebelahnya lagi materi keyakinan. Seperti itu. Kadang anak-anak lupa peraturan. Jadi kita lanjut. Ini contohnya ya. Kalau kelas 1 keyakinannya kayak gitu. Kelas 5 sampai SMP itu kayak gitu. Jadi semakin tinggi-tingginya bisa semakin kompleks ya. Kalimat pernyataannya. Dulu waktu di sini saya awal-awal itu kita kan kerjasama dengan KPI dan sekarang sudah sana. Nah itu di kuasa pendidikan Indonesia itu materinya seperti ini, tapi cuma sampai tahap peraturan, belum sampai tahap keyakinan. Nah jadi kalau saya ingat sekali menyatakanlah positif tulislah dengan singkat ada lagunya itu. Jika itu dilanggar ada konsekuensinya, bukan tapi dulu itu masih dalam tahap peraturan dan konsekuensi. Nah kalau sekarang keyakinan dan Keyakinan dan diskusi. diskusi. Kalau peraturan pasangannya konsekuensi, kalau keyakinan pasangannya restitusi. Intinya ini ya, Doni ada murid kita yang sering minta bekalnya anak-anak. Kira-kira apa alasannya anak ini? Kok sering minta bekalnya? Dapat bekal, ada ini? Kurang bekalnya, bisa jadi kurang bekalnya dia kurang. Bekalnya kurang, mungkin ada ini? Iya, kurang dengan teman. Temannya. Aku cuma tahu untuk Atau kepingin mencoba. Ingin mencoba. Ya kayak aku. Mirip banget kayak aku. Cuma pengen jadi. Berarti kan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kita ya sebagai manusia itu pastinya didasari oleh kebutuhan. Ketika satu kebutuhan yang tidak kita penuhi, pasti kita akan melanggar. Misalnya tadi itu adalah kebutuhan akan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, dia akan melanggar. Misalnya contoh anak yang sering minta itu, kebutuhan bertahan hidupnya itu kurang, berarti terpenuhi di rumah, berarti terpenuhi kayak makannya, akhirnya Langsung pakai semua kan tertuju pada ya. akhirnya dia minta punya temannya. Ada juga kebutuhan akan kekuasaan, ada juga pinjam kebebasan, ada juga love belonging, kebutuhan akan kasih sayang. Itu biasanya banyak anak-anak ketika dia kurang kasih sayang di rumah, pelariannya apa? Itu ada bahasanya. Lalu fun, kesenangan, kebahagiaan. Jadi kesenangan kurang, dia akan melampiaskan sesuatu di sekolah. Misalnya dia senang main tapi tidak ngerti waktu. Kalau kayak itu misalnya Iqbal sama Amina. Iya. Nah, main caru-caruan di depannya Niki. itu adalah kekurangan hanya di rumah. Oh, terlalu serius keluarganya. Keluarganya harus serius. Jadi dia melampiaskannya di sekolah. Dia itu seperti itu. Kita adalah Jadi kayaknya ibu ini sebenarnya perlu ya memahami ilmu psikologis ini. Kalau dari saya ya jauh sekali akan maksimal. Mungkin nanti ada pelajaran Kayaknya relate kalau Iqbal. Kalau Iqbal relate itu. Ayi mbaknya kan orang Buyo, bapaknya ibunya kan orang Buyo. Sama mbaknya tuh orang tak nyapa udah 9. Abu. misalnya ini ada 5 ya. Ini oh iya kan sebulan tuh ada ngomong. Kesenangan
kebebasan dan sebagainya. Enak. Kita hampir ke penghujung kegiatan kita. Sudah berapa menit? Kenapa ada 48 menit? 49? Kurang 10 menit. Tapi tadi sudah 5 menit. Apanya? Dan tidak masih listrik 10 menit. Nggak nyampe kok 10 menit. 5 Berarti menit. sampai Nggak apa-apa, nanti ada Pak Giri. Lanjut dulu. tadi kan, nah ini Tertehkan aja biar ada. tadi ada 5 kata-kata yang bisa diucapkan oleh ibu ketika menit menangis. Kira-kira yang terbaik itu mana? Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Coba mengingat peraturan yang ada di sekolah ini. Apakah kamu mau memperbaiki sikapmu saya yang tidak sesuai dengan keyakinan? Apa kamu mau? Oke. Kira-kira, mohon maaf, yang paling jahat dari kelima ini. Saya kecewa sekali dengan apa yang Nah, kamu. tadi kamu dulu juga, dulu saya kecewa sekali dulu. Perasaannya dulu, Ya sedih lah Pak. hah? Sedih lah. Merasa Iya gitu sudah ya. merasa bersalah kan? Saya sudah menyewakan lagi. Oke. Tapi Pak, ada satu momen Iya. yang mana ketika anak-anak menggunakan kata-kata ini mereka nggak nyambung. Jadi ketika menggunakan kata-kata yang langsung to the point, Iya. oh ternyata saya salah. Ya, itu kontekstual, yang situasi itu berbeda penanganannya ya. Ini monggo-monggo dalam kondisi normal. Kita berbicara dalam kondisi normal sesuai teori. Gitu ya. Yang penting kita ada konsep dasarnya itu tahu. Nanti implementasi di lapangan pasti akan berbeda. Bahasa harus tak paham. Sempat. Aku sedih ya Iya, kamu. iya. Ya. Belum sedih kalau kamu kayak gini. Itu kan sampai sama ya Pak ya, kecewa ya. Iya, iya. Kecewa ya, kecewa. Jadi mereka mau mikir tuh Mas. Nah, Bapak Ibu, dari 5 perkataan kita sebagai guru yang ini itu mewakili kita guru masuk guru yang mana? Kereng-kereng. Tereng. Saya pernah bilang, aku sedih. Kalau mau sedih. Tapi nggak baca itu. Iya, Belum yang itu. selesai. Apakah kita guru sebagai penghukum yang kedua membuat rasa bersalah sebagai teman yang kita tadi bahas teman itu ternyata mematikan itu dia sebagai teman lalu sebagai pemantau atau sebagai Manajer. Teman yang manajer itu memantau. adalah posisi yang tinggi kita sebagai guru harapannya nanti bisa sebagai manajer karena kalau kita posisinya manajer secara tidak langsung kita sudah punya yang 4 itu anak-anak maksudnya feel-nya anak kita itu seperti yang 4 itu Bisa dijadikan teman. bisa jadi teman Bisa dijadikan Memantau. bisa berarti dihukum bisa di secara salah ya kalau kita Belum manajer, belum manajer. nah kalau teman itu Rasa bersalah. biasanya yang ini jika kamu memperbaikinya ibu bapak senang oke jadi bahasa-bahasanya itu kita menyetarakan bahasa dengan anak Itu yang itu yang teman teman. nah kalau yang ini saya kecewa sekali itu membuat rasa bersalah Salah. karena seperti itu kecewa sama kamu lagi itu berkali-kali dikasih kamu tapi kamu sampai berdua mereka merasa bersalah. Paling muazabah nih. Nah lalu ini kamu harus melakukan ini ya lari ke sini lari ke situ itu adalah kamu dulu lalu ini apa kamu ingat peraturan yang ada di sekolah itu itu adalah yang keempat tadi itu mantap mas peraturannya apa nah, itu siapa Gua
secara tidak sadar kita tuh sudah melakukan ini, baik sebagai penghukum, ya ada penasihat bersama, ya ada pemantau, ya ada ya kan. Nah, mungkin yang belum pernah kita lakukan sebagai manajer. nah, itu adalah pemantau. Pantau. Di sini ada Ratna Pantau. Jelaskan tentang prakteknya itu. Kalau kamu itu kayak apa, pengetahuan kayak apa. Cuman mereka tidak kasusnya dipilih yang karena kasus itu kan kompleks berkeluarga. Ini Buana nih, mau tulis apa lagi saya Nina? Ini Buana nih, mesra nih. Langsung ingin Anda isinya ya. Ibu bisa jantungan. Buana, satu lagu belum waktunya. Apa nih? Coba cek. Sudah segala cara dicoba. Iqbal. Ikan lebih jalan Lembut ya.
enak. Mantap. Jam berapa ya? Nggak boleh masuk. Paling SOP. Paling yakin. Wah. Satu jam 2 menit, 2 menit ya 2 menit. Jadi kita lanjutkan ke yang terakhir ya, segitiga dan segitiga. Nah, segitiga dan segitiga. Jadi ketika anak buat kesalahan itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan terhadap anak. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi anak-anak itu ketika tahu dia melanggar itu pasti dia rasa takut, rasa takut dan sebagainya. Kita tugasnya dulu stabilkan dulu identitasnya. Nah, lalu setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakannya itu. Kamu salahnya karena apa? Alasannya kamu bersalah apa? Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Keyakinan sekolah untuk offline yang sudah dibuat. Misalnya gini, ini ada pertanyaan-pertanyaan pematik ketika menstabilkan identitas anak-anak. Seperti di awal jadi ketika kita terlambat misalnya Mas Mas A misalnya Mas A ada apa-apa terlambat, yang penting Mas A itu tidak mengalami lagi dan sebagainya, karena itu lagi tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kita ada dulu di awal. Kalau saya masukkan dalam hadis itu kan kudu banyak ada atau bagi kalau jadi semua manusia itu pasti pernah. Kita masukkan hadis itu dulu. Kalau panas setiap manusia yang nanti itu pasti pernah. Kita ada hukum dulu.
Nah di sini Pak Giri bukan hendak membunuh kamu dan sebagainya. Pak Giri ingin kita nyari solusi bersama-sama. Karena sudah adem, lanjut ke segitiga yang kedua yaitu validasi, menanyakan alasan dia itu bermasalah. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinannya. Setelah anak mengakui dia salah dan tahu alasannya, lalu keyakinan kelas apa yang kamu pelajari dan sebagainya ditanyakan. Ketika dia sudah bisa jawab, kita terus beri pertanyaan selanjutnya. Misalnya keyakinan apa yang sudah kamu pelajari? Terus saya melanggar keyakinan yang tidak menghargai waktu. Terus solusinya apa kayak tadi dan seterusnya. Selamat pagi Mbak Nana, gimana kabarnya Nak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, tadi Mbak Nana sudah sarapan. Sudah Pak. Bangunnya jam berapa tadi? Jam 4 Pak. Bangun jam 4, berarti sudah sholat subuh ya? Sudah Pak. Oke, ini Mbak Nana. Tadi ya ketika Pak Giri koreksi PR-nya kelasnya Mbak Nana, Pak Giri nggak nemu nih namanya Mbak Nana. Di sini nggak ada namanya Mbak Nana. Apa benar Mbak Nana nggak ngerjain PR? Iya Pak, saya mohon maaf karena tidak mengerjakan PR dari Pak Giri. Oke, nggak apa-apa Mbak Nana. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk Pak Giri juga pernah melakukan kesalahan. Apalagi PR. Mungkin Mbak Nana merasa bosan. Bukan cuma Mbak Nana, teman-teman Mbak Nana mungkin juga merasa bosan kan kalau diberi PR. Iya Pak. Oke, Mbak Nana, lantas apa sih yang membuat Mbak Nana itu nggak ngerjain PR? Gini Pak, kebetulan tadi malam film yang saya suka lagi tayang Pak di Netflix. Jadi saya lupa kerjakan PR. Film Mbak Nana suka film Korea? Enggak, oh iya. Jadi bertepatan dengan film yang Mbak Nana suka. Lalu Mbak Nana nonton Netflix, jadi lupa deh sama PR-nya gitu. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Nana. Nah, seharusnya apa sih yang dilakukan Mbak Nana? Saya harusnya membagi waktu Pak, membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan melakukan. Bagi waktu, kapan waktunya ngerjain tugas, ngerjain PR, lalu ada waktu juga nih untuk bersenang-senang, nonton film dan lain sebagainya. Bukan begitu Mbak Nana? Iya, bagus sekali. Yang penting Mbak Nana sudah menyadari ya kalau Mbak Nana itu masih harus belajar lagi membagi waktu. Oh iya Mbak Nana, dulu di kelas, di awal kelas kita itu kita sudah punya keyakinan kelas. Selain itu Mbak Nana pasti juga punya keyakinan. Ketika Mbak Nana nggak ngerjain PR atau nggak ngumpulin tugas, kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai Mbak Nana? Keyakinan, disiplin dan tanggung jawab atas tugas di sekolah. Keyakinan bahwa kita harus mengajar tugas. Jadi kita harus disiplin dan Tanggung jawab. bertanggung jawab. Oke, masya Allah, luar biasa sekali ya Mbak Nana sudah memahami keyakinan apa yang harus kita miliki. Nah, setelah ini Mbak Nana, apa yang solusi yang Mbak Nana berikan nih agar Mbak Nana bisa mengumpulkan ketertinggalan PR-nya? Nah, saya bisa dikasih waktu 1 minggu Pak. 1 minggu, gimana kalau 3 hari? Iya siap Pak. Siap ya, jadi Pak Giri beri waktu Mbak Nana 3 hari untuk bertanggung jawab dan disiplin mengerjakan PR-nya. Siap Mbak Nana? Siap Pak. Oke, terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran ya Nak ya. Terima kasih Mbak Nana. Waalaikumsalam Mas Nafar. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi ke sekolah diantar siapa? Bapak. Diantar Bapak. Oh iya. Jadi
Tadi ketika sekolah pakai sepatu warna apa sih? Hitam. Warna hitam. Nah, terkait sepatu ini Mas Noval, Pak Giri mau nanya-nanya nih. Nanya apa, Pak? Nah, tadi ada temanmu, ketua kelasmu itu datang ke Pak Giri. Nah, dia bilang kalau tadi Mas Noval menyembunyikan sepatu temannya. Lalu Pak Giri cek tuh apa benar? Oh iya, ternyata di rak sepatu itu ada sepatu yang hilang. Mas Noval, apa benar? Saya nyembunyiin sepatunya dia. Oh, kamu menyembunyikan sepatunya dia. Oke, Masya Allah, nggak apa-apa Mas Noval. Yang penting Mas Noval mau jujur, karena semua orang pasti pernah nih melakukan kesalahan. Pak Giri juga pernah kok melakukan kesalahan seperti Mas Noval. Yang penting kita mau mengakuinya. Nah, Mas Noval, kira-kira kenapa nih Mas Noval mengakui hal itu sih? Harusnya Pak, saya udah main sama Kevin. Nggak diajak main sama Kevin. Lalu apa yang kamu rasakan ketika nggak diajak main? Saya kesel, Pak. Kamu kesel ketika diajak main sama Kevin. Lantas kamu menyembunyikan sepatunya. Oke Mas Noval, nggak apa-apa. Ketika kamu kesel, untung saja kamu nggak lebih gegabah. Bisa aja nih kamu kesel, lantas kamu membuang sepatunya si Kevin. Untung kamu hanya menyembunyikan. Kalau menyembunyikan kan bisa dikembalikan ya Mas Noval. Nah sekarang Pak Giri mau tanya lagi. Nah di kelas itu kita kan pernah nih membuat keyakinan kelas. Terus Mas Noval juga punya keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perlakuan Mas Noval itu? Menghargai dan menyayangi teman, Pak. Menghargai dan menyayangi teman. Nah, tadi Mas Noval bilang nih, aku kesel Pak, aku marah Pak karena nggak diajak main. Nah, ketika marah itu keyakinan apa lagi yang tidak sesuai Mas Noval? Harus bersabar, Pak. Harus Sabar. bersabar. Masya Allah, Mas Noval sudah mulai menyadarinya nih. Nah, selanjutnya apa coba yang mau dilakukan Mas Noval? Saya mau minta maaf kepada Kevin, Pak, yang memberikan sepatunya. Oh, minta maaf dan memberikan sepatunya. Oke Mas Noval, semoga kita semua dapat pelajaran dari peristiwa ini ya Mas Noval. Oke, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Noval atas waktunya. Sama-sama, Pak. Saya terima kasih. Janji tidak akan ulangi lagi. Oke, terima kasih ya. Baik-baik nak. Saya ke kelas dulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat guru. Alhamdulillah sudah 1 jam 4 menit. 1 jam. Insya Allah sudah cukup bagi saya untuk menyampaikan 1 jam 5 Tentunya menit. banyak sekali kekurangan karena deadline buat kepentingan juga mendadak dan lain sebagainya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak sampai Menangis. menangis kayak gitu kok. Alhamdulillah ada berapa. Alhamdulillah tidak menangis. Meskipun kurang puas. Enggak. Baik. Coba ada Pak Tamsin, Pak Tamsin ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.